Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dina wa atamma alaiha ni'mah wa ja'ala lana ummata walhamdulillahi khaira ummah wa ba'asa fina rasulan minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Ahmaduhu bi ni'amihi al-jammah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga. Salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan bahas salah seorang sahabat yang mana namanya beliau ini sempat menjadi salah seorang yang menjadikan Rasulullah SAW itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat dengan segala fisik yang berkurang, beliau dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dengan fisik yang kurang, beliau semangat untuk menggapai sebuah amalan tingkatan dalam Islam, yaitu amalan jihad fisabilillah. Beliau adalah yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau yang menjadi salah seorang yang mana Rasulullah SAW mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, teguran yang turun dari 7 langit, kemudian darinya Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wahyu yang terkait dengan keadaan beliau. Abdullah bin Maktum ini lahir di Mekah. Beliau masuk golongan orang Mekah Quraisy yang mempunyai ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah anak dari paman Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid, dan adapun bapaknya yang bernama Qais bin Zaidah, dan adapun ibunya bernama Atikah bintu Abdillah. Jadi beliau ini masih saudara dengan Rasulullah, yaitu anak paman dari istrinya Nabi, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa disebut Ummi Maktum? Karena Abdullah ini nama yang terkenal di kalangan Mekah. Adapun di Irak namanya Umar. Abdullah bin Maktum ini lahir sejak kecil, sejak dilahirkan itu sudah tidak bisa melihat alias buta matanya. Dan disebut Ummi Maktum karena ketika ibundanya melahirkan, ibundanya bersembunyi sehingga tidak terlihat oleh manusia. Abdullah bin Maktum ini orang yang menyaksikan bagaimana Mekah sebelum datangnya Islam, dan menyaksikan bagaimana ketika cahaya Islam itu turun ke Mekah dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cahaya Islam itu telah melapangkan dadanya,
tumbuh rasa keimanan kepada Nabi Muhammad dan Islam, dan beliau termasuk salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam waktu di Mekah. Tentu setelah memeluk agama Islam, ya, beliau bagian dari para sahabat di awal-awal Islam yang mendapatkan, ya, siksaan, ya, dari orang-orang Quraisy, dan beliau mengalami itu semua waktu masih berada di Mekah, ya, cobaan, kemudian harus teguh dan sebagainya. Maka cobaan yang begitu sangat luar biasa yang dialami oleh para sahabat ketika masih berada di Mekah, maka Abdullah ibnu Maktum ini tidak menjadikan siksaan yang diterima itu untuk lesu, apalagi sampai hilang semangatnya atau sampai lemah, ya. Ternyata tidak, ya. Justru apa yang beliau alami itu semakin kuat pegangan kepada Islam, ya, dan semakin kuat untuk belajar apa yang datang dari Rasulullah SAW, dan beliau semangat sekali walaupun keterbatasan penglihatannya. Maka ketika Abdullah ibnu Maktum ini punya kesempatan, punya waktu untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka beliau lakukan dengan sebaik-baiknya. Beliau tidak mau membuang kesempatan itu hilang begitu saja, ya. Sehingga beliau selalu meminta, ya, bertanya, ya Rasulullah, ajarkan aku ayat yang turun dari langit, yang turun dari Rabbmu kepadamu ya Rasulullah, ya. Beliau hafal, kemudian beliau mentadaburinya, sehingga dipastikan beliau orang yang selalu ingin tahu ilmu, ingin tahu tentang Al-Quran yang turun, baik dari Rasulullah SAW ataupun dari para sahabat yang lainnya. Sehingga pada suatu saat, ya, ketika Rasulullah SAW lagi duduk dengan orang-orang musyrik Quraisy, ya, yang mana di situ ada Utbah bin Rabi'ah dan yang lainnya para pembesar-pembesar Quraisy, yang mana beliau lagi ngobrol serius dengan mereka, memberikan penjelasan tentang agama Islam dengan maksud supaya mereka, para pembesar ini, bisa menerima Islam dan bisa masuk Islam, sehingga tekanan atau penindasan atau siksaan yang dilakukan mereka pada umat Islam itu, para sahabat itu, bisa menjadi reda. Maka tiba-tiba datanglah Abdullah bin Maktum di majlis tersebut. Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, alimni mimma alamakallah, ajarkan aku apa yang sudah Allah ajarkan kepadamu. Bertanya tentang ayat Al-Quran yang turun, ya. Ketika ucapan yang disampaikan oleh Abdullah bin Maktum itu kepada Rasulullah SAW di majelis dengan orang Quraisy, maka beliau pun tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Maktum, sehingga dikatakan seolah-olah, ya, Nabi Muhammad ini tidak memalingkan, bahkan bermuka tidak enak dengan Abdullah bin Maktum. Kenapa? Beliau lagi serius menjelaskan Islam kepada para pembesar Quraisy dengan tujuan supaya masuk Islam. Nah, sehingga setelah kejadian itu, ya, Rasulullah memalingkan wajahnya kepada Ibnu Maktum dengan wajah seolah-olah mengkerat, ya, tidak senang dengan apa yang dilakukan Ibnu Maktum. Maka Nabi pun ditegur oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga turunlah teguran itu berupa ayat yang sangat terkenal ayatnya, yaitu surat Abasa dari ayat 1 sampai ayat 16 ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dari peristiwa ini kita perlu mengetahui ya, bahwasanya kedudukan orang yang buta, yang Allah ambil kenikmatan penglihatannya dari manusia, itu ternyata mempunyai nilai yang tinggi ya. Disebutkan ata Jibril alaihissalam, telah datang Jibril alaihissalam pada Rasulullah SAW di sisi Rasulullah. Kemudian ditanya Ibnu Maktum ya, kapan penglihatanmu itu tidak ada? Maka Abdullah Ibnu Maktum berkata, wa ana gulamin, saya masih kecil ya. Maka berkata Rasulullah, qala Allah tabaraka wa ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila aku Allah telah mengambil yang mulia dari hambaku ya, maka tidak akan ia peroleh kecuali balasan surga ya. Disebut juga di hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW ya, berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, barang siapa yang diambil dua yang ia cintai, yaitu kedua matanya ya, dan dia yaitu ridho dengan apa yang Allah tentukan, maka baginya pahala kecuali yaitu pahala surga ya, baginya pahala surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang diambil penglihatan, kedua penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sejak kecil maupun ketika sudah beranjak jadi anak atau dewasa, sehingga dia tidak bisa menikmati keindahan dunia yang begitu, kalau kita menyaksikan, sangat menakjubkan dunia ini, dan dia gelap di dunia, tidak bisa melihat apapun tentang kenikmatan dunia. Maka kalau dia bersabar, dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di hadis qudsi ini Allah akan balas baginya kehidupan surga. Maka bagi saudara sana, mungkin keluarga ataupun saudara atau tangga yang mana ketika Allah uji dengan diambilnya dua mata penglihatan yang dimilikinya, kalau dia bersabar, insya Allah pahalanya yang Allah janjikan adalah yaitu surga. Ini ada di riwayat Tirmidzi dan riwayat Al-Bukhari. Kemudian Abdullah Ibnu Maktum ini orang yang sudah buta sejak kecil ya, sejak bayi ya, tapi beliau bisa menerima Islam dan beliau bersungguh-sungguh kepada Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu. Ini luar biasa. Saya teringat kebetulan dulu waktu kita masih di Mesir, ada teman kita dari desa itu membawa temannya yang buta. Ketika itu ada pameran buku Islam di seluruh dunia, datang ke rumah kami ya. Kemudian kita ngobrol, cukup bikin kita kagum ya, ketika temannya itu penglihatannya tidak ada alias buta, ternyata tidak menyurutkan untuk mempelajari ilmu Islam, mempelajari agama Islam. Bagaimana caranya bisa belajar? Ternyata setelah kita tanya, bagaimana engkau bisa belajar Islam, beliau menyewa satu orang atau dua orang untuk membacakan kitab dan beliau dengar ya, dan itu disewa, dibayar. Itu kitabnya nggak cuma satu, berganti-ganti terus ya. Itu yang bikin kagum kita. Ternyata sama dengan seperti sahabat Abdullah bin Maktum, walaupun beliau keterbatasan penglihatannya tidak ada ya, Allah ambil darinya, tapi kesungguhan untuk belajar agama Islam begitu sangat tinggi ya, begitu sangat tinggi.
Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mana yaitu ayat surat Abasa ayat 1 hingga ayat 16. Abasa wa tawalla, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling, anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau Muhammad barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Ayyadzakkaru fatanfa'u dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma manistaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, fa anta lahu tasadda, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yahsha, sedang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Kalla innaha tadhkirah, sekali-kali jangan begitu, sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Faman syaa dzakarah, maka barang siapa menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya. Fi suhufim mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan, bi aidi safarah, di tangan para utusan malaikat, kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti. Ya. Inilah ayat 1-6 surat Abasa yang turun khusus ya untuk sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya, yang mana ya, dengan turunnya ayat ini maka Rasulullah SAW menjadi terarah, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengabaikan orang yang ingin belajar ilmu agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini akan selalu dibaca hingga nantinya hari kiamat oleh orang-orang setelah Abdullah ibnu Ummi Maktum, yaitu kita semuanya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kenapa begitu gigihnya Abdullah ibnu Maktum ini mendekat kepada Rasulullah SAW untuk belajar ilmu? Ya, tentu ya kita harus mempertanyakan alasannya, ya, keterbatasan penglihatan, ya, tapi tidak surut untuk menuntut ilmu, ya. Berkata Mu'adz bin Jabal, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu, ilmu itu adalah imamnya amal dan amal akan mengikutinya ketika sesudah memiliki ilmu. Kemudian beliau berkata lagi, ya, pelajarilah ilmu, sesungguhnya ilmu itu akan baik bagimu, dan menuntutnya itu menjadi sebuah ibadah, dan saling mengingatkan tentang ilmu itu menjadi tasbih, dan membahas tentang ilmu, diskusi tentang ilmu itu bagian dari jihad, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengerti ilmu itu menjadi sedekah, dan bersungguh-sungguh mengupayakan tenaga untuk menuntut ilmu, maka baginya itu bagian dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang mengerti tentang ilmu, maka
alasan seperti ini, ya. Bagaimana kita bisa beramal tanpa ilmu? Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Maktum, ingin punya amal sehingga harus berlandaskan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika setelah turun ayat tersebut, maka ya, Abdullah bin Maktum ini selalu disayangi oleh Rasulullah SAW, selalu dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam setiap hal. Maka ketika siksaan dari orang-orang musyrik Quraisy semakin tinggi kepada para sahabat dan Rasulullah SAW, maka Rasul pun memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah, ya, ke Madinah. Maka orang yang paling bersegera adalah yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk bersegera meninggalkan Mekah dan menuju Madinah, dan juga sahabat Mus'ab bin Umair. Beliaulah dua orang yang pertama kali menginjakkan kaki di Madinah, dan keduanya telah mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang Madinah dan mengajarkan tentang Islam kepada orang-orang yang ada di Madinah. Sehingga setelah hijrahnya ke Madinah, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat, maka Rasul pun mengangkat muadzin, orang yang untuk beradzan dalam 5 waktu sholat, ya, yaitu Bilal bin Rabah dan Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang diangkat menjadi muadzin oleh Rasulullah SAW. Terkadang Bilal yang adzan, Abdullah itu yang iqamah, atau bergantian, dan itu dilakukan di Madinah. Bahkan ketika di bulan Ramadan, maka Bilal berubah adzan untuk mengingatkan masuk waktu sahur, ya. Maka ketika Bilal adzan, Rasulullah berkata, ya, makanlah sampai makan dan minumlah sampai Abdullah ibnu Maktum ini nanti adzan, maka berhenti. Jadi Bilal bin Rabah ini adzan ketika waktu sahur, Abdullah ibnu Maktum ini adzan ketika sudah masuk waktu subuh, dan tidak akan pernah salah karena diberitahu untuk supaya adzan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika Rasulullah SAW bepergian untuk berperang, maka Madinah selalu dititipkan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya. Barangkali ada 10 kali atau lebih, ya, yang dilakukan Rasulullah untuk supaya menjadikan Abdul Maktum yaitu pengganti Rasulullah di Madinah. Ketika dalam peperangan Badar, ya, Abdul ini tidak ikut untuk menyertai Rasulullah berperang di Badar. Maka turunlah ayat yang mana memuji orang-orang yang berperang, sehingga ketika ayat turun dan tersebar di kalangan para sahabat, maka Abdullah ibnu Ummi Maktum ini sedih, ya, kecewa, ya, sakit hati. Karena apa? Beliau tidak ikut serta dari para sahabat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fisabilillah. Tidaklah sama orang-orang yang berdiam, orang-orang yang duduk, dengan orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ayat ini Abdullah ini sedih, ya. Seperti halnya kalau orang nggak dipuji itu kecewa. Kemudian datanglah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, bagaimana dengan orang yang tidak bisa berjihad seperti aku ini ya Rasulullah, yang tidak bisa melihat, ya, apakah, ya, ada udzur, ada pengecualian seperti aku ini ya Rasulullah? Maka turunlah ayat selanjutnya, ghaira ulidz dzarari,
kecuali orang-orang yang memiliki udzur. Maka tenanglah Abdullah, ya, sehingga tidak kecewa dengan pujian dari Allah kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah seorang Abdullah bin Maktum yang begitu sangat mencintai Islam, Rasulullah, ya, dan amalan-amalan yang ada di Islam. Kemudian yang perlu kita bahas lagi adalah bagaimana faedah hikmah dari peristiwa teguran oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan Abdullah bin Maktum. Ya. Yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad bermajlis dengan orang-orang musyrik Quraisy, ya, dan datanglah Abdullah bin Maktum untuk menanyakan tentang ayat Al-Quran, maka di situ ada dua sisi, yaitu Rasulullah lebih mengkhawatirkan kalau kesempatan ngobrol dengan orang-orang pembesar Quraisy ini akan terlewatkan sehingga dia tidak bisa masuk Islam. Dan ada yang lebih penting, di mana seorang muslim menanyakan tentang ilmu, tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah ini, hal yang penting harus didahulukan daripada kekhawatiran. Itu hikmahnya, ya. Yang kedua, Islam selalu mengajak nilai mempersamakan di antara orang-orang Islam, manusia, ya. Tidak boleh memprioritaskan orang kaya atau orang miskin dan sebagainya. Yang ketiga, tidak sah orang yang menyibukkan dan memberikan perhatian lebih untuk mengislamkan seorang dan di waktu yang bersamaan merugikan dan berpaling dari orang Islam, ya, tidak boleh, ya, yaitu berpaling dari orang Islam, lebih mementingkan kepada untuk mengislamkan seorang, ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika setelah turun ayat tadi yang menjadi penenang hati Abdullah bin Maktum tentang tidak keikutsertaannya dalam berjihad di perang Badar, yang mana pada perang Badar itu Allah memuji orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tahun 14 Hijriah, ya, sepeninggalnya Rasulullah SAW, yang mana khalifah pada waktu itu adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang mana beliau ingin memerangi Persia, ya. Persia sekarang adalah Iran, ya. Ma'rok, yaitu yang terkenal dengan perang Qadisiyah, ya. Maka Khalifah Umar bin Khattab ini memberikan, ya, woro-woronya, pengumuman, ya, kepada umat Islam seluruhnya, ya, tidak boleh ada salah seorang yang memiliki senjata, memiliki kuda, atau yang punya penglihatan dan sebagainya, ya, kecuali untuk mendatangi seruan ini, yaitu perang kepada Raja Persia. Sehingga dengan seruan tersebut umat Islam berbondong-bondong untuk mendatangi seruannya Khalifah Umar bin Khattab untuk siap berperang memerangi Raja Persia. Nah, ketika mendengar itu, maka seorang sahabat Abdullah ibnu Maktum ini tidak ketinggalan. Beliau sudah ingin sekali berperang, karena semasa hidupnya Rasulullah SAW beliau selalu ditugasi untuk menjadi wakilnya di kota Madinah, sehingga tidak punya kesempatan untuk berperang. Nah, ketika peperangan yang diumumkan oleh sahabat Umar bin Khattab, khalifah kedua, maka beliau ikut serta di barisan, ya, para sahabat yang lainnya, sehingga beliau mengatakan, ya, nantinya letakkanlah aku sebagai orang yang memegang bendera, liwaknya
Islam, pasukan Islam, dan letakkanlah aku di tengah-tengah pasukan, karena aku buta tidak bisa lari, sehingga akan selalu memegang bendera ini, ya. Maka terjadilah peperangan yang begitu sangat dahsyat selama 3 hari, ya, sehingga hancurlah kerajaan Raja Persia di tangan Khalifah Umar bin Khattab, yang mana peperangan tersebut sahabat, ya, Khalifah Umar bin Khattab, ya, telah menugaskan seorang komandannya, yaitu yang bernama Mus'ab bin Umair, ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika peperangan terjadi maka meninggallah, syahidlah seorang sahabat Abdullah bin Maktum, yang mana ketika saat peperangan memakaikan baju besinya, memakaikan penutup kepala dengan besi lengkap sebagaimana pasukan yang lainnya, dan beliau memegang tugasnya, yaitu memegang benderanya pasukan Islam, dan beliau terbunuh, ya, dan beliau termasuk orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kenapa kerajaan Persia ini bisa digulingkan, ya, yaitu kita pernah membahas di pembahasan para sahabat yang bernama adalah, ya, ada salah satu sahabat yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan surat tentang ajakan masuk Islam ke Raja Persia, yaitu Abdullah ibnu Hudzafa As-Sami, yang pernah kita bahas sebelumnya. Yaitu ketika itu Raja Persia telah merobek-robek surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah mengetahui itu, Rasulullah mengatakan, ya Allah, sobek-sobeklah kerajaan Persia, diulang-ulang, ya, sehingga doa Rasul itu pun terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tapi waktunya sangat lama. Waktu itu Rasulullah mengirim surat itu adalah di tahun 6 Hijriah, dan peperangan yang dilakukan oleh umat Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab ini tahun 14 Hijriah. Jadi kurun waktu 8 tahun doa itu terjadi, sehingga hancurlah kerajaan Persia hingga nanti hari kiamat. Maka di Persia tidak muncul lagi superpower atau negara yang kuat, berbeda dengan Romawi yang saat ini masih kuat, yaitu di barat itu, Nasrani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa yang menjadi alasan seorang sahabat Abdul Maktum untuk keinginannya berjihad, ikut berperang dengan pasukan Islam, padahal beliau sudah diberi dispensasi oleh Allah bagi yang undur, maka tidak mengapa untuk tidak pergi berperang. Beliau nggak punya penglihatan, ya. Tentu beliau selalu dekat dengan Rasulullah, selalu tahu ayat-ayat Allah yang turun, tentu ilmunya lebih banyak. Maka barangkali kita bisa mencermati apa yang menjadi dasar sahabat Abdullah bin Maktum ini untuk berperang. Tentu beliau tahu keutamaan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam sebuah hadis tentang keutamaan jihad itu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya, apa yang bisa mengimbangi amalan jihad, ya, maka Allah mengatakan kamu tidak akan bisa melaksanakannya. Ditanya lagi, dan jawaban Rasul sama, kamu tidak akan bisa melakukan amalan tersebut. Sehingga 3 kali pertanyaan pun Nabi mengatakan, permisalan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana orang yang berpuasa, orang yang, ya, berdiri atau sholat lail, dan orang yang membaca ayat-ayat Allah Al-Quran, dan dia tidak berbuka
dan dia tidak akan berhenti sholat sampai kembalinya orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu amalan jihad adalah amalan yang tertinggi di dalam agama Islam ya. Perkara Islam yang paling perkara dalam Islam adalah agama Islam ya. Kemudian tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan alasan kenapa sahabat Abdullah ini semangat sekali untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau syahid di medan peperangan ya, dengan para sahabat yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kisah sahabat Abdullah bin Maktum. Beliau yang mempunyai keterbatasan, yang tidak bisa melihat, tapi dalam menuntut ilmu itu sangat tinggi ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk selalu hadir bermajelis ilmu ya. Ada kekuatan yang mendasar pada umat Islam, dan jika tiga hal ini dipegang, maka Islam akan bisa menguasai dan bisa berjaya lagi di dunia. Yaitu yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu ya. Iman, ilmu, dan amal ya. Kalau kita lihat sejarah Islam ya, ketika Islam sudah berkuasa lama seperti Andalusia, kenapa kok bisa kalah lagi? Kenapa bisa kekuasaannya hilang? Karena tiga hal ini sudah meredup. Imannya meredup, ilmunya meredup, amalnya meredup. Jadi yang menjadikan kekuatan Islam bukan senjatanya, tapi tiga ini ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian ilmu itu sangat penting, terutama ilmu agama Islam. Dengannya kita bisa beramal, dan amal itu yang akan nantinya memberatkan kita dalam timbangan di yaumul akhir ya. Dan alhamdulillah Pondok Pesantren Darussalam ini sekarang membuat unit baru yang boleh dikata adalah lebih kepada mengajarkan tentang ilmu Islam atau ilmu agama, yaitu yang bersumber dengan bahasa Arab ya, yang pernah kita alami dulu masa pendidikan. Maka dengan unit baru ini mudah-mudahan nantinya bisa menjadikan kejayaan Islam ya, dan bermanfaat nantinya di kalangan masyarakat Muhammadiyah ya, bisa menjadi penerang bagi masyarakat Muhammadiyah. Tentu pondok ini berbeda dengan pondok yang lainnya, yang mana pengajarannya, pembelajaran itu langsung berbahasa Arab bagi ilmu yang agama Islam seperti fikih, seperti tafsir, hadis, itu buku panduannya langsung berbahasa Arab. Nah, supaya nantinya ilmu agamanya, pengetahuan bahasa Arab semakin kuat ya, dengan jenjang pendidikan 6 tahun. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Ini saya baru di prodi pertama dan nanti akan membuka prodi kedua ya, dan seterusnya. Nah, ini upaya ya, sebagaimana yang pernah kita dengar Profesor Dr. Mas Ruhi, rektornya Unimus, beliau selalu mengajarkan bahwasanya perbanyaklah di masyarakat Muhammadiyah itu pengajian-pengajian, maka dengan itu akan menjadi kuat Muhammadiyah itu. Nah, ini salah satu cara dari PDM Demak untuk menguatkan pengajian-pengajian di masyarakat Muhammadiyah dengan membuat sumbernya terlebih dahulu, yaitu ustadz-ustadznya yang nanti dididik untuk siap diterjunkan di masyarakat Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan di pagi ini.
Mudah-mudahan kisah tadi sahabat Abdullah ibnu Maktum ini menjadi wawasan kita, menjadi penyemangat kita untuk menyamai beliau dalam beramal, dalam memperjuangkan Islam, dalam menuntut ilmu. Mari kita akhiri kajian subuh ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.